Bismillah, assalamualaikum. Terima kasih masih menyimak di YouTube channel Fakta Sejarah dalam kisah terbaru Terjebak di Pasar Gaib, sebuah cerita horor yang ditulis oleh Luna Luminosa. Sebelum saya memulai ceritanya, saya mendoakan teman-teman dimanapun berada agar selalu dalam keadaan yang terbaik, sehat, selalu bahagia, apapun yang terjadi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya, Terjebak di Pasar Gaib. Luna, kita udah jalan berapa jam? Anton menyeka keringat dari dahinya, meski udara malam terasa dingin menggigit. 3 jam lebih. Harusnya sih tinggal sejam lagi sampai pos 2. Aluna memeriksa GPS di ponselnya. Layar redup hampir kehabisan baterai. Kenapa? Lu capek? Enggak sih, cuma... Anton berhenti sejenak. Nafasnya membentuk uap putih di udara. Kok rasanya makin sepi ya? Biasanya kan ada pendaki lain. Agus yang berjalan di depan menoleh ke belakang. Gue juga ngerasa gitu. Tadi pas dari pos 1 masih ada yang lain. Sekarang kayak cuma kita berempat doang. Mungkin mereka istirahat duluan. Inara mengeratkan jaket hikingnya. Lagian udah jam 10 malam. Wajar dong kalau sepi. Kabut malam mulai turun, menggulung lereng gunung. Senter kepala mereka hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Sisanya tertelan kegelapan. Kalian dengar itu nggak? Agus tiba-tiba berhenti. Tangannya terangkat memberikan tanda berhenti. Dengar apa? Tanya Aluna sambil menajamkan pendengaran. Itu loh, kayak musik gamelan sama angklung. Mereka berempat terdiam. Hanya terdengar suara angin dan dedaunan bergesekan. Kemudian samar-samar terdengar musik tradisional mengalun dari kejauhan. Bener juga, jawab Inara berbisik. Tapi kan kita masih jauh dari desa, masa ada pertunjukan segala? Mungkin ada acara adat. Anton mencoba memberikan penjelasan logis. Atau kegiatan komunitas? Agus menggeleng pelan. Tapi bunyinya kayak dari atas sono ya. Ia menunjuk ke arah puncak yang tersembunyi kabut. Jangan mikir macem-macem Gus. Ayo lanjut aja. Ajak Aluna memimpin lagi. Tapi suaranya terdengar kurang yakin. Mereka melanjutkan pendakian dengan keheningan yang mencekam. Kabut semakin tebal. Hingga jarak pandang hanya beberapa langkah saja. Musik gamelan masih terdengar. Kadang mendekat, menjauh. Seolah bergerak mengikuti mereka. Luna, panggil Agus tiba-tiba berhenti lagi. Kali ini suaranya bergetar. Kenapa lagi? Tanya Luna heran. Tadi aku lihat ada orang. Agus menuju ke arah kanan jalur. Kayak lagi nari. Bergerak-gerak gitu di antara kabut. Kamu yakin? Aku gak lihat apa-apa. Inara menyorotkan senternya ke arah yang ditunjuk Agus. Aku serius. Tadi ada bayangan. Gerakannya kayak tarian tradisional. Terus hilang gitu aja. Anton tertawa gugup. Mungkin bayangan pohon kali Gus. Atau kabut yang bergerak. Bukan, Agus bersikeras. Aku jelas lihat bentuknya. Kayak orang pakai kemben. Rambutnya disanggul. Gerakannya gemulai banget. Terus pas mata aku berkedip, tiba-tiba hilang. Udah, jangan bikin parno. Aluna berusaha menenangkan. Kita udah capek. Mata bisa aja salah lihat. Lagian masih jauh dari cerita-cerita mistis. Akan tetapi dalam hati Aluna sendiri merasa ada yang aneh. Udara terasa lebih dingin dan menusuk ke tulang. Padahal dia sudah menggunakan jaket dan baju berlapis. 15 menit kemudian, mereka tiba di sebuah dataran yang agak luas. Kabut di sini tidak setebal di jalur sebelumnya. Ini tempat apaan? Kok aneh ya? Inara berhenti, memandang sekeliling dengan heran. Harusnya masih jalur pendakian. Tapi Aluna memeriksa GPS lagi. Sinyal hilang. Aneh, biasanya di sini masih ada sinyal. Tiba-tiba suara hiruk-pikuk terdengar dari kejauhan. Bukan musik gamelan lagi, tapi keramaian seperti pasar tradisional. Kalian pada nggak denger ya? Anton menajamkan telinga. Kayak suara pasar. Iya, ada yang teriak-teriak jualan. Agus mengangguk. Tapi pasar apa yang buka jam segini di tengah gunung?
Suara semakin jelas. Teriakan pedagang menawarkan dagangan, obrolan pembeli, bahkan suara tawar-menawar. Semua bercampur menjadi keramaian yang tak masuk akal. Sate enak, murah meriah. Kalung cantik, gelang antik, ayo monggo-monggo. Jamu tradisional, penyegar badan. Kalian benar-benar dengar itu kan? Inara mencengkram lengan Aluna. Sebelum ada yang bisa menjawab, cahaya kunang-kunang mulai bermunculan di kejauhan. Akan tetapi, bukan cahaya kunang-kunang biasa, lebih terang, seperti deretan lampu. Itu kayak lampu minyak, Agus bersuara parau. Cahaya-cahaya itu tersusun rapi, membentuk deretan seperti kios-kios pasar, dan dari arah situlah suara keramaian berasal. Aku rasa kita harus balik. Aluna mulai merasa cemas. Tunggu, Anton melangkah maju. Siapa tahu, emang ada pasar malam atau apa gitu. Kita kan butuh istirahat. Mungkin bisa beli air atau makanan. Ton, jangan, larang Inara menarik tangannya. Ada yang aneh dengan ini semua. Akan tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Perlahan mereka berempat melangkah mendekati cahaya-cahaya itu. Semakin dekat, maka semakin jelas terlihat. Benar ada deretan kios seperti pasar tradisional. Lampu minyak tergantung di setiap kios, menyinarkan beragam dagangan, dan yang paling mengejutkan, ada banyak orang berlalu lalang, berbelanja seperti pasar pada umumnya. Dian, beneran ada pasar? Anton terpesona. Tapi kok bisa ada pasar di sini ya? Lihat deh wajah mereka, Agus berbisik dengan suara bergetar. Aluna memperhatikan lebih seksama. Para pengunjung pasar itu bergerak seperti manusia normal. Tapi ada yang aneh dengan wajah mereka. Pucat, kosong, mata yang terlihat tapi seperti tidak melihat apa-apa. Selamat datang, monggo silakan mampir. Seorang pedagang berteriak riang sambil melambaikan tangan ke arah mereka. Pedagang itu seorang wanita parubaya, mengenakan kebaya kusam, akan tetapi kulitnya putih, pucat seperti lilin, dan senyumnya terlalu lebar. Ayo mas, mbak, mampir dulu. Ada sate enak ini. Pedagang lain menyahut, seorang pria kurus dengan mata cekung. Di depannya tersaji tusuk-tusukan sate. Akan tetapi daging di sate itu berwarna hitam pekat, bukan coklat keemasan seperti sate biasa. Luna, ayo kita pergi, ajak Inara menarik lengan Aluna dengan panik. Ada yang sangat salah dengan tempat ini. Akan tetapi Anton sudah melangkah lebih dekat. Matanya berbinar, melihat berbagai dagangan aneh. Ada kalung yang terbuat dari tulang-tulang kecil, gelang dengan batu yang berkilau, dan makanan-makanan yang bentuknya aneh. Wah, menarik nih, seru Anton berhenti di depan sebuah kios yang penjual jajanan pasar. Tante, ini kue apa? Pedagang wanita itu tersenyum makin lebar. Ini kue tradisional, Dek. Bikin kenyang dan bertenaga. Cocok buat pendaki seperti kalian. Kue itu bentuknya bulat-bulat kecil, berwarna kehitaman dengan bintik-bintik putih. Aromanya manis, tapi ada sesuatu yang menyengat di baliknya. Berapa tante? Tanya Anton antusias. Gratis untuk pendaki muda, ambil saja dek. Anton meraih salah satu kue itu, tapi tiba-tiba Aluna menarik tangannya dengan keras. Jangan! Aluna berteriak. Jangan makan apapun dari sini. Loh, kenapa? Anton bertanya heran. Ada yang salah, Ton. Coba lihat baik-baik di sekitar kita. Anton menoleh ke sekeliling. Barulah ia sadar, meski pasar itu ramai, tidak ada suara langkah kaki. Para pengunjung berjalan seperti melayang, dan yang paling mengerikan, beberapa dari mereka tidak memiliki bayangan di tanah. Astaga, pekik Anton menjatuhkan kue itu. Saat kue jatuh ke tanah, tiba-tiba bau busuk menyengat menguar. Kue itu meleleh seperti daging busuk, mengeluarkan cairan hitam kental. Kemana lagi kita sekarang? Anton berteriak panik sambil berlari. Ikutin aku, Aluna memimpin. Senternya bergoyang-goyang menerangi jalur yang kabur. Kita harus cari jalan turun. Mereka berlari dalam kegelapan, nafas terengah-engah, jantung berdegup kencang. Suara tawa pedagang masih bergema di belakang mereka. Semakin jauh tapi tidak pernah hilang sepenuhnya. Stop dulu. Inara tiba-tiba berhenti. Tangannya memegang dada.
Aku nggak kuat. Nara, kita nggak bisa berhenti di sini. Agus menoleh ke belakang dengan was-was. Mereka bisa nyusul. Tapi kemana lagi kita mau lari? Ini kan masih di gunung yang sama. Inara duduk di atas batu, nafasnya memburu. Aluna menyorotkan senternya ke sekeliling. Mereka berada di area terbuka lagi, tapi bukan tempat yang sama dengan sebelumnya. Atau mungkin saja iya. Dalam kegelapan dan kabut, semua tempat terlihat sama. Aku rasa kita aman di sini. Anton mengeluarkan botol minum. Tadi itu apa sih sebenarnya? Aku nggak tahu. Yang penting kita udah jauh dari sana. Aluna ikut duduk, masih waspada, memperhatikan sekitar. Tapi Inara tiba-tiba menatap tangannya yang masih terkepal. Ada yang aneh. Aneh gimana? Tanya Aluna. Ini lihat. Inara membuka telapak tangannya pelan-pelan. Di sana terdapat sebuah kalung dengan liontin berbentuk mata, terbuat dari bahan yang terlihat seperti tulang. Aku nggak ingat ambil ini. Apaan tuh? Agus menyorotkan senternya ke kalung itu. Kok ada di tangan kamu? Aku nggak tahu. Tadi waktu kita panik mungkin tanpa sadar aku pegang ini, atau ini nempel sendiri di tanganku. Buang aja, Anton berteriak. Kali aja itu yang bikin kita nggak bisa kabur. Iya, cepat buang. Aluna ikut menyetujui. Akan tetapi, saat Inara mencoba melempar kalung itu, tiba-tiba suara melengking terdengar dari kegelapan. Pencuri! Suara itu bergema di seluruh lereng gunung, membuat mereka berempat langsung berdiri waspada. Siapa yang mencuri barang dagangan saya? Dari kegelapan, cahaya lampu minyak mulai bermunculan lagi. Tidak hanya satu atau dua, tapi puluhan. Pedagang pasar itu muncul dari berbagai arah, mengelilingi mereka. Kembalikan kalung itu! Pedagang wanita tadi berteriak dengan suara yang lebih seram dari sebelumnya. Wajahnya kini tampak setengah membusuk. Mata kanan hanya berisi rongga kosong. Bayar atau kembalikan. Tidak ada yang gratis di pasar kami. Pedagang pria ikut berteriak. Dagingnya ditusukkan sate. Kini jelas bergerak-gerak seperti cacing. Nara, cepat kembaliin aja. Agus berteriak panik. Aku udah coba tapi gak bisa lepas. Inara mencoba menarik kalung itu dari tangannya, tapi seolah menyatu dengan kulitnya. Kami minta bayaran yang setimpal. Pedagang wanita tersenyum mengerikan. 1 nyawa untuk 1 kalung. Gila, kita gak pernah minta. Anton mundur perlahan. Sudah diambil, harus dibayar. Itulah aturan pasar. Tiba-tiba suara gamelan mulai terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Suara angklung bercampur dengan gong yang dipukul tidak beraturan. Tutup telinga kalian, Aluna berteriak. Suara itu bikin pusing. Akan tetapi sudah terlambat. Musik yang sumbang itu seolah meresap ke dalam kepala mereka, membuat pandangan berputar-putar. Luna, aku lihat yang aneh lagi. Agus menunjuk ke salah satu pedagang. Pedagang pria yang tadi menjual sate kini wajahnya berubah menjadi tengkorak utuh. Mata cekungnya menyala dengan cahaya merah. Dagingnya rontok dari tulang, tapi mulutnya terus bergerak berbicara. Tidak mau bayar? Kalau begitu, kalian akan menjadi dagangan kami yang baru. Lari lagi! Aluna menarik tangan Inara. Mereka berlari lagi. Tapi kali ini pedagang-pedagang itu tidak hanya mengejar dengan tawa. Mereka berteriak dengan suara lantang. Kesana, ada jalan turun. Anton menunjuk ke arah kiri. Mereka berlari mengikuti jalur yang lebih curam, berharap bisa turun dari area terkutuk itu. Kaki mereka tersandung-sandung di atas batu dan akar pohon, tapi mereka tidak berani berhenti. Aku rasa kita udah jauh. Agus berhenti sejenak, nafas terputus-putus. Iya, suara mereka udah gak kedengaran lagi. Inara menanggapi sambil menganggukkan kepalanya. Mereka berjalan lebih pelan, mencoba mengenali medan. Akan tetapi, anehnya meski sudah berjalan turun selama hampir sejam, mereka tidak menemukan pos pendakian atau tanda-tanda jalur resmi. Ini jalur yang mana sih? Anton bingung. Kok kayak gak familiar? Harusnya kita udah nemuin pos 2 atau minimal pelang penunjuk arah. Aluna ikut bingung. Mungkin kita salah jalur tadi waktu panik. Agus mencoba memberikan penjelasan logis. Mereka terus berjalan,
berharap menemukan jalur yang benar. Namun semakin lama, semakin aneh. Kabut tidak berkurang, malah semakin tebal. Tunggu deh, Inara berhenti di depan sebuah batu besar. Ini batu yang sama kayak tadi. Mana mungkin? Anton menyinari batu itu. Semua batu kan mirip-mirip. Enggak, lihat deh. Ada goresan di sini. Aku ingat banget karena bentuknya kayak huruf X. Benar saja, di permukaan batu terdapat goresan yang membentuk tanda silang. Berarti kita udah lewat sini sebelumnya. Agus mulai panik lagi. Jangan-jangan kita jalan berputar-putar. Aluna merasakan kegelisahan yang semakin dalam. Mereka mencoba mengambil jalur yang berbeda, tapi 15 menit kemudian mereka kembali ke batu yang sama. Ini gak masuk akal. Anton menendang batu kecil dengan frustasi. Udah pasti kita jalan lurus, masa kita bisa balik lagi ke sini? Coba sekali lagi. Tapi kali ini kita tandai jalur yang udah kita lewati. Aluna mengambil kapur dari tas ranselnya. Mereka membuat tanda di setiap pohon besar yang dilalui, memastikan tidak melewati jalur yang sama. Akan tetapi, hasilnya tetap sama. Mereka kembali lagi ke batu bertanda silang. Gila ini. Agus mencengkram kepalanya. Kita kayak terjebak. Udah berapa lama sih kita jalan? Anton melihat jam tangannya. Dari tadi jam 12 terus, gak berubah. Jamnya rusak kali. Inara melihat jam di ponselnya. Sama, jam 12 lebih 11 menit. Padahal aku yakin kita udah jalan berjam-jam. Waktu berhenti apa ya? Aluna merasakan hawa dingin yang aneh menjalar di punggungnya. Atau kita yang ada di dunia lain? Agus berbisik pelan. Mereka terdiam sejenak, mencoba memproses situasi yang semakin tidak masuk akal. Kalian dengar itu? Anton mengangkat telinga. Dari kejauhan, terdengar suara anak-anak tertawa riang. Suara permainan yang menyenangkan, seperti anak-anak main petak umpet atau lompat tali. Anak-anak? Di sini? Jam segini? Inara merasa bulu kuduknya merinding. Mungkin anak-anak mendaki juga kali. Agus mencoba berpikir positif. Akan tetapi suara tertawa itu semakin dekat dan semakin aneh. Ayo main bersama kami. Suara anak perempuan berteriak girang. Kita main petak umpet ya, yang kalah jadi itu selamanya. Suara anak laki-laki itu berteriak. Siapa yang bersembunyi di sini? Kami tahu kalian ada di sana. Suara-suara itu semakin mendekat, tapi tidak terlihat sosok apapun di kegelapan. Aku gak suka dengan suara ini. Inara berbisik ketakutan. Suaranya kayak bukan manusia. Tiba-tiba suara lain mulai bercampur. Kali ini suara orang dewasa bernyanyi dengan nada yang sangat sedih, seperti lagu pengantar tidur yang menyeramkan. Suara bernyanyi itu bergema dari berbagai arah, membuat mereka tidak tahu harus waspada kemana. Aluna, suara familiar tiba-tiba berteriak dari kegelapan. Aluna hampir menjawab, tapi ditahan oleh Anton. Shh, jangan jawab, cegah Anton berbisik. Itu bukan suara manusia biasa. Agus, Inara, Anton. Suara-suara itu berteriak lagi. Kali ini dengan intonasi yang persis seperti suara mereka sendiri. Mereka meniru suara kita. Agus bergidik ngeri. Lalu kenapa gak jawab? Kita kan teman. Suara yang meniru Inara itu terdengar dari arah kiri mereka. Guys, aku ketinggalan. Tunggu aku. Kali ini suara Anton palsu dari arah kanan. Kita dikelilingi. Aluna berbisik. Apapun yang ada di sekitar kita, mereka bisa niru suara kita. Terus gimana? Inara semakin ketakutan. Jangan pisah. Jangan jawab suara apapun dan... Aluna berpikir keras. Gus, coba makan makanan dari pedagang tadi, Gus. Hah? Agus menatap Aluna dengan tidak percaya. Kamu gila? Aku serius. Mungkin itu jalan keluarnya. Mungkin kita harus bayar buat bisa keluar dari sini. Luna, kamu gak waras. Itu makanan setan. Tapi kita udah nyoba semua cara lain. Kita jalan berputar terus. Waktu berhenti. Dan sekarang dikelilingi suara-suara aneh. Aku setuju sama Agus. Anton menggeleng keras. Makan makanan mereka artinya kita nyerah. Siapa tahu malah jadi bagian dari mereka.
Lah terus kita mau gimana? Muter-muter terus di sini sampai mati? Ada cara lain. Tiba-tiba suara Aluna palsu berteriak dari kegelapan. Makan saja makanannya, itu satu-satunya jalan. Nah itu, Agus menuju ke arah suara. Bahkan mereka yang bilang, berarti kan itu jebakan, lanjut Agus. Atau mereka gak mau kita tahu jalan keluarnya? Aluna bersikeras. Jangan dengarkan dia, suara Anton palsu berteriak. Aluna sudah kerasukan. Perdebatan mereka terhenti ketika cahaya lampu minyak mulai bermunculan dari sekitar mereka. Kali ini lebih banyak, membentuk lingkaran yang sempurna, mengelilingi mereka berempat. Sudah selesai berdebat. Pedagang wanita muncul dari balik cahaya. Kali ini wajahnya sudah berupa tengkorak lengkap dengan mata yang menyala. Kami sudah menunggu kalian memutuskan. Kalian sudah memutuskan? Pedagang wanita tengkorak itu melangkah lebih dekat. Kita gak punya utang apa-apa sama kalian, Aluna berteriak, mencoba menutupi ketakutannya. Tapi kalian punya. Pedagang pria itu ikut mendekati. Tulang-tulang jarinya berdetak-detak. Kalung itu sudah diambil, sudah menyatu dengan jiwanya. Aku udah bilang, aku gak sengaja. Inara masih berusaha menarik kalung dari tangannya, yang kini sudah lengket sempurna. Tidak ada yang tidak disengaja di pasar kami. Pedagang wanita tertawa mengerikan. Semuanya sudah ditakdirkan. Pedagang lain mulai bermunculan dari balik cahaya lampu minyak. Ratusan sosok dengan berbagai tingkat pembusukan. Ada yang masih setengah manusia, ada yang sudah menjadi kerangka lengkap. Kami butuh tumbal. Salah satu pedagang baru bersuara. Sosoknya tinggi kurus dengan mata yang sudah rontok dari rongganya. 1 nyawa untuk melunasi hutang. Tumbal apaan? Anton mundur ketakutan. 1 dari kalian harus tinggal, menjadi bagian dari pasar ini selamanya. Pedagang berwujud tengkorak itu mengangkat jari tulangnya, menunjuk langsung ke Anton. Kamu yang paling serakah tadi, kamu yang cocok. Enggak, Anton berteriak panik. Aku gak mau. Akan tetapi tiba-tiba tubuh Anton merosot lemas, seolah ada kekuatan yang menyedot energinya. Wajahnya pucat, nafasnya tersengal-sengal. Anton, kamu kenapa? Agus mengguncang bahunya. Aku gak bisa bergerak, Anton berbisik lemah. Kayak ada yang narik aku. Lepaskan dia. Aluna melangkah maju, walaupun kakinya bergetar ketakutan. Bayar utang dulu, baru kita lepaskan. Pedagang wanita menyeringai, gigi-gigi kuningnya yang tersisa berderit. Aluna mulai membaca doa dalam hati, berusaha melindungi Anton. Bismillah. Akan tetapi begitu doa keluar dari bibirnya, gamelan dan angklung tiba-tiba menghentak lebih keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aluna berteriak keras. Hentikan. Pedagang-pedagang itu berteriak serentak. Suara mereka berbaur menjadi jeritan yang memekakan. Gamelan bertambah kencang, tidak beraturan. Suara gong berulang-ulang, angklung berbunyi, kendang dipukul dengan kencang. La haula wala quwata illa billah. Aluna terus melanjutkan. Akan tetapi semakin keras dia berdoa, semakin keras pula musik itu menghentak. Bahkan kabut di sekitar mereka mulai berputar-putar seperti tornado kecil. Luna, berhenti, Inara berteriak. Doanya bikin mereka makin gila. Aku gak akan berhenti, Aluna berteriak melawan suara gemelan. Kabut tiba-tiba menebal drastis, hingga jarak pandang mereka hanya beberapa sentimeter. Senter tidak berguna. Cahaya langsung tertelan kegelapan pekat. Luna, kamu di mana? Agus berteriak panik. Aku di sini, Gus. Pegang lenganku. Mereka saling meraba-raba, berusaha tetap bersama dalam kabut yang mencekik itu. Anton masih lemas dipapah oleh Inara. Ada jalan, Agus berteriak. Aku rasa ada jalan setapak di sini. Kemana saja, asal jauh dari sini. Aluna menarik mereka semua. Mereka berjalan tertatih-tatih dalam kegelapan total. Kaki tersandung berkali-kali, sesekali terjatuh, tapi terus melangkah menjauh dari suara gamelan yang masih menghentak keras. Stop. Anton akhirnya bisa bicara agak normal. Aku udah lumayan baikan. Kabut perlahan menipis, dan mereka menemukan diri di persimpangan jalan setapak yang bercabang 3 arah. 3 jalan. Inara menyeka air mata yang sudah mengering di pipinya.
Mau pilih yang mana? Pilih yang tengah aja. Agus menunjuk jalur di tengah. Biasanya jalur tengah yang benar. Atau justru itu jebakan? Anton masih terengah-engah. Mereka pasti nyangka kita bakal pilih yang tengah. Terus kita pilih yang mana? Aluna bingung. Kita pilih yang kiri. Inara memutuskan. Insting aku bilang kiri. Mereka mengambil jalan setapak sebelah kiri. Berjalan sekitar 20 menit. Akan tetapi akhirnya mereka sampai lagi di persimpangan yang sama. Ini persimpangan yang sama? Anton memandang 3 jalur itu dengan putus asa. Mana mungkin, kita kan udah jalan jauh banget. Agus tidak percaya. Lihat deh, ada batu yang bentuknya aneh di sini. Aku ingat banget. Inara menunjuk batu yang bentuknya menyerupai kepala binatang. Coba yang kanan kali ini, Aluna memutuskan. Hasil sama. 20 menit kemudian, mereka kembali ke persimpangan itu lagi. Bagaimana kalau yang tengah sekarang? Anton frustasi. Lagi-lagi hasil yang sama. Kenapa terus balik ke sini? Agus berteriak sambil menendang batu kecil dengan geram. Ini gak masuk akal. Gus, tenang Gus. Aluna berusaha menenangkan, tapi suaranya juga mulai bergetar. Tenang gimana? Agus tertawa, tapi aneh tak seperti biasanya. Apalagi di tengah kegentingan. Kita udah muter-muter kayak hamster di roda. Ini lucu banget. Agus, kamu kenapa? Inara menatap khawatir. Kalian gak nyadar, ini cuma permainan. Agus tertawa semakin keras. Kita dimainin sama hantu pasar, lucu kan? Gus, sadar dong. Anton mengguncang bahunya. Akan tetapi Agus malah berjalan-jalan di sekitar persimpangan sambil tertawa sendiri. Mana pedagang tadi? Aku mau beli sate dong. Yang hitam-hitam itu pasti enak. Agus, jangan gila. Aluna berteriak. Gila? Aku gak gila. Agus berhenti tertawa. Matanya melotot aneh. Aku cuma lapar dan di sini ada pasar. Kenapa gak belanja? Tiba-tiba dari belakang Agus muncul sosok perempuan tinggi semampai. Akan tetapi sosok itu tidak memiliki wajah. Hanya kulit mulus tanpa mata, hidung atau mulut. Agus, di belakangmu! Inara berteriak ketakutan. Agus menoleh. Tapi bukannya takut, dia malah tersenyum. Hei, tante, kamu jual apa? Kamu mau jual apa? Sosok tanpa wajah itu mengangkat tangannya, mengelus pipi Agus dengan lembut. Kemudian, dari tempat yang seharusnya mulut, terdengar bisikan halus seperti angin. Jiwa, harganya sangat mahal. Jiwa, berapa tante? Agus bertanya dengan polos, seolah sedang bertransaksi normal. Agus, jangan! Aluna berlari menghampiri, tapi sosok itu menghilang begitu saja. Loh, kemana tantenya? Agus bingung. Aku belum beli apa-apa. Gus, kamu harus sadar Gus, itu bukan pedagang beneran. Anton mencoba menjelaskan. Hah? Lah, emang siapa dong? Agus menggaruk kepala. Ekspresinya kembali bingung seperti orang normal. Hantu, setan, apapunlah yang ada di gunung ini. Hantu? Agus terdiam, lalu tiba-tiba merosot duduk di tanah. Oh ya, aku ingat sekarang, kita lagi dihantui ya. Iya, makanya jangan aneh-aneh lagi. Aluna menghela nafas lega. Akan tetapi, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Inara yang dari tadi diam tiba-tiba mulai menangis. Nara, kenapa? Anton bertanya. Aku takut. Inara terisak. Aku takut kita nggak bisa pulang. Aku takut mati di sini. Kita nggak akan mati. Aluna berusaha menenangkan. Kita pasti bisa keluar. Pasti gimana? Inara berteriak histeris. Kita udah nyoba semua cara. Jalan terus malah balik ke sini. Hantu-hantu itu terus ngejar kita. Dan kalung ini gak mau lepas. Tangisannya semakin keras, bergaung di persimpangan yang sepi itu. Kenapa harus aku yang pegang kalung ini? Kenapa gak yang lain aja? Nara, jangan panik. Anton mencoba memeluknya, tapi Inara mendorongnya menjauh. Jangan sentuh aku gak mau nyeret kalian semua. Nara, aku mending mati aja daripada jadi beban. Jangan bicara kayak gitu Nara, Aluna berteriak. Akan tetapi tangisan histeris Inara sepertinya mengundang perhatian yang tidak diinginkan. Dari ketiga jalur setapak mulai terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Tidak hanya satu atau dua, tapi banyak. Mereka datang lagi. Agus berbisik ketakutan.
kesadaran penuhnya sudah kembali. Siapa yang menangis? Suara pedagang wanita tengkorak bergema dari jalur kiri. Ada yang memanggil kami. Suara pedagang pria dari jalur kanan. Tangisan yang indah. Kami suka tangisan putus asa. Suara lain dari jalur tengah. Cahaya lampu minyak mulai bermunculan dari ketiga arah. Semakin banyak dan terang. Mereka mengelilingi kita lagi. Anton mundur ke tengah persimpangan. Kali ini tidak ada jalan kabur. Pedagang wanita muncul dari jalur kiri, diikuti belasan sosok lainnya. Kalian sudah terlalu lama bermain-main dengan kami. Pedagang pria muncul dari jalur kanan dengan rombongannya. Sekarang waktunya membayar dengan cara yang sebenarnya. Sosok tanpa wajah tadi muncul dari jalur tengah. Kali ini dengan tangan yang sudah berubah menjadi cakar panjang. Mereka berempat berdiri saling membelakangi di tengah persimpangan, dikelilingi oleh puluhan sosok mengerikan yang terus mendekat. Ini dia. Pedagang wanita menyeringai. Persimpangan terakhir kalian. Pilih siapa yang akan menjadi tumbal, atau kami ambil semuanya. Pedagang wanita tengkorak berteriak dengan suara yang memekakan. Aku gak akan pilih siapapun. Aluna berteriak balik. Matanya menatap tajam ke semua sosok mengerikan di sekeliling mereka. Kalau begitu kalian semua akan menjadi milik kami. Sosok tanpa wajah mengangkat cakarnya yang panjang dan tajam. Tunggu. Aluna tiba-tiba teringat sesuatu. Wejangan kakeknya dulu ketika dia masih kecil tentang makhluk halus di gunung. Kakek pernah bilang jangan menatap matanya, tidak boleh menjawab saat dipanggil, tidak boleh menerima apapun dari mereka. Sekarang kamu ingat? Anton berteriak panik sambil melihat para pedagang semakin mendekat. Dengarkan aku baik-baik. Aluna berteriak ke teman-temannya. Tutup mata kalian. Jangan lihat mereka. Jangan jawab apapun yang mereka bilang. Tapi gimana kita jalan kalau mata ditutup? Inara masih terisak. Kita pegangan tangan. Aku yang akan pimpin jalan dan terus berdoa. Kamu yakin? Agus ragu-ragu. Aku yakin ini satu-satunya cara. Bodoh. Pedagang pria berteriak. Kalian tidak bisa lari dari kami lagi. Kami sudah mengelilingi kalian. Sosok lain ikut berteriak. Jangan dengarkan mereka. Aluna berkata lirih. Tutup mata. Sekarang. Mereka berempat menutup mata rapat-rapat, saling berpegangan tangan. Aluna di depan, diikuti Inara, lalu Anton dan Agus di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Aluna mulai melantunkan doa dengan suara keras. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatika. Kalian jangan abaikan kami. Suara pedagang lain berteriak marah. Akan tetapi, Aluna terus melangkah pelan, mata tertutup rapat, hanya mengandalkan insting dan doa. Buka mata kalian. Pedagang pria berteriak lebih keras. Lihat betapa indahnya dagangan kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aluna terus berdoa, mengabaikan semua teriakan di sekitar mereka. Luna, aku takut jatuh. Inara berbisik. Tenang, pelan-pelan aja. Jangan buka mata. Aluna menjawab sambil terus melangkah hati-hati. Suara pasar mulai menghentak lagi. Gamelan, angklung, gong, dan kendang berbunyi dengan suara yang semakin menggila. Kalian tidak bisa mengabaikan kami. Suara bergema dari berbagai arah. Ini adalah pasar kami. Kalian sudah masuk, harus berbelanja. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Aluna memperkeras doanya, berusaha mengalahkan suara gamelan. Luna, suaranya makin keras. Anton berbisik ketakutan. Jangan dengerin, fokus sama doa aja. Tiba-tiba suara anak-anak mulai ikut bercampur. Kakak main sama kita dong. Suara anak perempuan yang manis. Ayo main petak umpet, seru loh. Suara anak laki-laki. Jangan jawab. Aluna berteriak keras. Apapun yang kalian dengar, jangan jawab. Tapi suaranya kayak anak kecil beneran. Agus berbisik. Itu bukan anak kecil, jangan percaya. Mereka terus berjalan dalam kegelapan dengan mata tertutup, hanya dipandu oleh suara doa Aluna dan pegangan tangan yang erat. Kakak Aluna, kakak Aluna. Tiba-tiba suara anak perempuan memanggil nama Aluna dengan jelas. Aluna hampir tergoda untuk menjawab, tapi dia ingat pesan kakeknya, jangan menjawab apapun yang terjadi. Kakak Inara, kenapa nangis? Kita punya permen yang bisa bikin seneng. Suara anak laki-laki memanggil Inara.
Inara menggigit bibir, berusaha tidak menjawab meski tangisannya semakin keras. Anton, Agus, kita teman kalian dari SD, kok nggak ingat? Suara-suara anak terus menggoda mereka. Mereka bohong. Aluna berteriak, terus jalan, jangan berhenti. Langkah mereka semakin mantap. Meski tanah di bawah kaki terasa tidak rata. Kadang naik, kadang turun, kadang licin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aluna terus melantunkan doa. Cukup! Pedagang wanita berteriak murka. Kalian sudah keterlaluan. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, seolah ingin memisahkan pegangan tangan mereka. Pegang erat-erat. Aluna berteriak melawan angin. Luna, aku hampir lepas. Inara panik. Jangan lepas, apapun yang terjadi. Angin semakin kencang, ditambah dengan suara jeritan yang memekakan telinga. Gamelan berubah menjadi keributan logam yang saling berbenturan. Kalian tidak bisa kabur dari kami. Berbagai suara berteriak serentak. Pasar ini adalah rumah kalian sekarang. Akan tetapi mereka terus berjalan. Mata tetap tertutup. Tangan saling berpegangan erat. Doa tidak berhenti dari bibir Aluna. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aluna mengulangi kalimat syahadat berkali-kali. Perlahan, suara-suara mengerikan itu mulai melemah. Gamelan tidak lagi sumbang, tapi mulai harmonis dan kemudian senyap. Luna, Agus berbisik. Suaranya udah pada hilang. Belum boleh buka mata. Aluna memperingatkan. Kita harus jalan terus. Mereka terus berjalan dan suara hampir saja hening. Tidak ada lagi suara pedagang. Tidak ada lagi gamelan. Tidak ada lagi teriakan anak-anak. Hanya suara kaki mereka melangkah di atas tanah. Suara angin sepoi-sepoi. Dan suara doa yang masih terus Aluna lantunkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Aluna bersyukur dalam hati. 15 menit kemudian, dia merasakan udara yang berbeda, lebih segar, tidak lagi pengap dan mencekam. Aku rasa kita udah keluar. Aluna berbisik. Boleh buka mata? Anton bertanya hati-hati. Sebentar lagi, kita jalan dikit lagi. 10 menit kemudian Aluna merasakan tanah di bawah kakinya berubah, lebih padat. Ada kerikil seperti jalur pendakian yang sesungguhnya. Sekarang, Aluna berbisik. Buka mata pelan-pelan. Mereka membuka mata satu persatu, hati-hati, dan penuh kewaspadaan. Lalu, yang mereka lihat adalah pemandangan yang sangat dirindukan. Jalur pendakian biasa dengan plang penunjuk arah. Tidak ada kabut aneh, tidak ada cahaya lampu minyak, tidak ada pedagang mengerikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Inara berteriak sambil memeluk Aluna. Kita beneran keluar? Agus tidak percaya. Iya, lihat deh, itu pelang penunjuk pos 2. Anton menunjuk papan kayu yang terpasang di pohon besar. Mereka semua menangis. Kali ini tangis kebahagiaan dan kelegaan yang sangat besar. Terima kasih Luna. Inara memeluk Aluna erat-erat. Kamu udah nyelamatin kita. Bukan aku. Aluna tersenyum meski air mata masih mengalir. Ini semua karena kakek aku dan karena kita saling percaya dan Tuhan mengizinkan kita selamat. Yuk kita turun sekarang, ajak Anton bersemangat. Aku gak tahan pengen ketemu keluarga. Iya, tapi pelan-pelan ya, kita masih di gunung, Agus mengingatkan. Mereka mulai turun dengan langkah yang pasti, sesekali berhenti untuk istirahat dan minum. Kalung di tangan Inara sudah hilang entah sejak kapan. Tangannya sudah normal kembali. Jam aku jalan lagi. Anton melihat jam tangannya, jam 4 pagi. Berarti kita udah di sana berapa lama? Inara bertanya. Dari jam 12 sampai jam 4 jam, Aluna menghitung. Tapi rasanya kayak berhari-hari ya. Agus menggeleng-geleng. Gak apa-apa, yang penting kita selamat. Anton bersyukur. Turun gunung memakan waktu 3 jam. Matahari sudah mulai terbit ketika mereka tiba di base camp. Ada orang. Agus menunjuk ke arah pos base camp. Beberapa orang yang sedang duduk-duduk di sana langsung berdiri ketika mereka melihat. Akan tetapi, bukannya menyambut gembira, mereka malah terlihat syok dan ketakutan. Astaga,
Pekik seorang bapak tua berambut putih bergumam sambil mundur perlahan. "Pak, kenapa?" Aluna bingung. Bapak-bapak itu tak langsung menjawab. Dia kembali memperhatikan dengan seksama sambil menoleh ke dinding yang ada foto-foto pendaki yang hilang. "Kalian? Aluna, Inara, Anton, dan Agus?" Bapak itu bertanya dengan suara bergetar. "Iya pak, memangnya kenapa?" "Astaga." Bapak itu duduk lemas di kursi. "Kalian hilang beberapa tahun yang lalu." "Hah?" Mereka berempat berteriak serentak. "Beberapa tahun yang lalu? Kalian pergi mendaki dan tidak pernah kembali. Kalian sudah dicari tim SAR berbulan-bulan, tidak ketemu. Keluarga kalian sudah apa pak?" Inara bertanya dengan suara bergetar. "Sudah menganggap kalian meninggal. Malah sudah ada upacara pengajian untuk kalian." "Tidak mungkin," Anton berteriak. "Kita cuma hilang beberapa jam saja kok." "Anak-anak," bapak itu berdiri dan menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. "Sekarang sudah tahun 2025. Kalian hilang tahun 2020. Mereka terdiam, shock. Total kaget mendengar penjelasan itu. "Tapi kita masih muda, nggak berubah apa-apa." Agus melihat tangannya sendiri. "Iya, kalian masih persis seperti 5 tahun lalu. Tidak ada yang berubah." Bapak itu mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. "Halo Pak Polisi, ini Slamet, penjaga base camp. Anak-anak pendaki yang hilang 5 tahun lalu, mereka balik. Ya, berempat. Mereka semua selamat dan masih hidup. Tolong kabarin keluarga mereka." 5 menit kemudian, base camp itu mulai ramai. Polisi, wartawan, dan yang paling membahagiakan, keluarga mereka. Luna anakku." Ibu Luna berlari dengan air mata bercucuran. "Ibu." Aluna berlari memeluk ibunya yang sudah jauh lebih keriput dari yang dia ingat. "Nara, anak mama." Ibu Inara juga datang, rambutnya sudah memutih. Keluarga Anton dan Agus juga datang. Semua menangis histeris, memeluk anak-anak mereka yang sudah hilang selama 5 tahun, tapi tidak berubah sama sekali. "Mama kira kamu sudah..." Ibu Aluna tidak bisa melanjutkan kalimatnya karena terisak. "Mama, Luna baik-baik, kita semua baik-baik." Aluna memeluk ibunya erat. "Kalian kemana selama ini? Gimana bisa bertahan?" Ayah Anton bertanya sambil memeluk anaknya. "Panjang ceritanya ya, saat ini yang penting kita selamat." Anton menjawab. "Syukur alhamdulillah." Ayah Agus ikut bersyukur. Mereka berempat saling pandang tanpa berkata apa-apa. Mereka tahu bahwa cerita tentang pasar gaib di Gunung Merbabu akan menjadi rahasia mereka selamanya. "Terima kasih," Inara berbisik ke Aluna sambil keluarga mereka memeluk dengan penuh kerinduan. "Sama-sama, kita kan teman." Aluna tersenyum melalui air mata bahagianya. Matahari sudah tinggi, menyinari mereka yang akhirnya berkumpul kembali dengan keluarga tercinta setelah 5 tahun yang terasa seperti 2 malam yang panjang dan mengerikan. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Saya pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah intonasi. Demikianlah sebuah kisah terjebak di pasar gaib yang ditulis oleh Luna Luminosa. Terima kasih untuk penulisnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.